Mas Tony, gimana nih terkait Nikita akhirnya P21 dan Kamis besok akan dilimpahkan ke Kejati katanya. Sebelumnya sempat mengalami sakit. Terkait Oke. P21 dia ini seperti apa sih Mas Tony? Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya ke rekan-rekan media, waktu itu isunya desas-desusnya ini Nikita Mirzani bebas nih kan itu karena tidak lengkap-lengkap berkasnya. Nah, belakangan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 Kejaksaan telah menyatakan lengkap berkasnya Nikita Mirzani atau P21 ya, menyatakan kepada atau menyampaikan kepada penyidik ya, Polda DKI, Polda Metro Jaya. Nah, berarti kalau berkas dinyatakan lengkap, berarti syarat ya, formil dan material itu terpenuhi. Ya, sama seperti yang disampaikan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi kalau syarat formil dan material terpenuhi, maka berkas dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, setelah berkas dinyatakan lengkap, memang menurut KUHP selanjutnya nanti penyidik akan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, nanti kalau sudah dilimpahkan, maka status penahanan nanti berubah. Yang semula tahanan penyidik yang diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari, kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri 30 hari, dan belakangan diperpanjang lagi kan 30 hari lagi. Nah, itu memang dimungkinkan oleh pasal 29 KUHP karena ancaman pasal yang dikenakan terhadap Nikita itu 9 tahun atau lebih, sehingga memungkinkan diperpanjang 2 kali oleh Ketua Pengadilan Negeri 30 hari dan 30 hari. Nanti setelah tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, nanti status penahanannya itu nanti tahanan penuntut umum. Berapa lama penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan? Menurut pasal 25 KUHP, penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menahan atau melakukan penahanan terhadap tersangka itu 20 hari. Setelah itu ya, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari. Jadi total 50 hari nanti penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap Nikita apabila Nikita sudah dilimpahkan. Penuntut umum mempunyai kewenangan penahanan 20 hari dan diperpanjang 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Nah, perpanjangan 30 hari lagi pada saat proses penyidikan ini juga bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi 20 hari kemudian diperpanjang 30 hari ya oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian bisa perpanjang lagi 30 hari lagi seperti penyidik yang sekarang dialami Nikita. Ya. Nah, itu dasarnya sama pasal 29 KUHP. Jadi, apabila ya, situasinya memang diperlukan, maka setelah 20 hari dilakukan penahanan kemudian diperpanjang oleh penuntut umum 30 hari, maka penuntut umum ya bisa mengajukan ke Pengadilan Negeri agar diperpanjang 30 hari lagi. Nah, kemudian diperpanjang lagi 30 hari lagi. Tapi biasanya ya, kalau sudah disidangkan ya, biasanya itu dari tahanan penuntut umum saja sampai 50 hari itu cukup. Nanti selanjutnya tahanan Ketua Pengadilan Negeri ya. Tahanan Pengadilan Negeri nanti selanjutnya. Itu. Jadi dilimpahkannya nanti Nikita Mirzani ya sebagai tersangka dan barang bukti itu ya nanti akan mengakhiri tugas penyidik itu selesai ya. Setelah dilimpahkan kepada penuntut umum atau jaksa penuntut umum begitu. Nah, ini kan ada salah satu praktisi hukum yang menyebutkan kalau misalkan sudah Nikita akhirnya P21 itu diuntungkan dan jauh lebih baik karena di masa tahanan ini tidak lama dan bagusnya segera disidangkan gitu. Menurut Abang sendiri gimana sih melihat statement tersebut? Ya, ada hak tersangka yang diatur KUHP di mana tersangka itu berhak berkasnya segera dimajukan dan ia minta segera disidangkan, itu hak tersangka biar segera ada kepastian hukum. Artinya nanti kalau sudah diputus pengadilan ya
segera ada kepastian hukum. Apakah Nikita Mirzani dinyatakan bersalah atau tidak? Itu yang dimaksud menguntungkan. Sebenarnya sih itu hak tersangka agar perkaranya itu segera disidangkan. Itu sebenarnya. Jadi bukan bicara menguntungkan atau tidak, tetapi memang hak tersangka biar segera ada kepastian hukum kalau segera disidangkan. Karena kalau sudah putusan pengadilan itu baru kan, itu sudah dinyatakan ada kepastian hukum. Ini Nikita Mirzani ini bersalah atau tidak, gitu. Oke, Bang, P21 ini kan terlihat terkesan mendadak. Netizen banyak yang mengatakan seperti itu, kayak kan di injury time perpanjangan tiba-tiba P21. Mau habis gitu. Iya, kan? Mau habis tiba-tiba yang 30 hari. P21. Padahal kan banyak netizen yang menanti nih kebebasan Nikita, ya kan. Nah, ini menurut Abang ada yang mengatakan kalau ini ada pelicinnya, ada yang mempercepat lah agar Nikita P21 itu. Seperti apa nih Abang menanggapinya? Uang-uang pelicin atau orang-orang di balik ini tuh orang-orang yang kuat lah untuk memegang kendali dalam kasus ini agar Nikita cepat P21. Setuju? Oke. Pertama dari paradigma atau persepsi ya warganet atau netizen yang ekspektasinya itu wah ini mau habis nih, bebas kan gitu. Nah kemudian terkesan di buru-buru pas injury time kemudian P21. Sebenarnya sih begini, kalau teman-teman masyarakat semuanya paham ya, kalau penyidik sudah melakukan penahanan ya terhadap tersangka, mereka pasti yakin dengan alat bukti yang dimiliki. Minimalnya ada 2 alat bukti. Nah, sehingga sebenarnya ekspektasinya itu ya tidak usah sampai berpikir wah ini bebas nih kan. Karena kalau penyidik ya tidak bisa merampungkan berkas perkara sampai Nikita Mirzani itu bebas atau lepas demi hukum karena masa tahanannya habis ya, maka penyidik habislah kena. Habis kena seperti apa nih Bang? Ya kena sanksi lah sama atasan penyidik. Ada deadline tersendiri. Ya pasti habis. Ada diperiksa di propam atau di wasidik pengawas penyidik, pasti habis mereka diperiksa kan. Kalau kemudian tidak sampai lengkap. Nah oleh karenanya saya sudah pernah bilang ini pasti P21 kan pasti. Nah, karena kalau penyidik sudah berani menahan berarti alat buktinya sudah cukup. Ya itu pertama. Nah, kemudian yang kedua ya terkait apa tadi? Uang pelicin. Uang pelicin. Atau orang-orang intervensi di baliknya. Ya, lah, terkait ada dugaan misalnya kok ini terkesan terburu-buru pas injury time kemudian P21. Apakah ini ya anggapan masyarakat ya? Apakah ada uang pelicin? Kalau menurut saya ini ketika dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum ya, berarti penuntut umum ini memandang berkas yang dikirimkan oleh penyidik itu memenuhi ya, syarat formil dan syarat material. Nah, apakah yang dicurigai adalah penyidik? Kalau yang dicurigai ada uang pelicin itu adalah penyidik, menurut saya tidak. Ya, kalau sampai P21. Kenapa? Karena pengacaranya Reza Gladys melaporkan penyidik ke Karawasidik. Orang kalau sudah dilaporkan itu berarti terjadi perdebatan. Kalau ada uang pelicin tidak akan sampai berdebat seperti itu. Ya. Kalau ada uang, kalau ada apa namanya laporan, ya penyidik dilaporkan ya, oleh pencari keadilan baik pelapor maupun terlapor ya. Itu saya berpendapat tidak ada uang pelicin karena terjadi perdebatan. Kalau ada uang pelicin ya saya rasa tidak akan terjadi perdebatan. Ini kenapa sampai dilaporkan? Karena satu mungkin dianggapnya lama juga oleh pengacaranya Reza Gladys. Yang kedua dia ingin 2 orang itu inisial saksi. Dr. O ya sama S. Doktit ya itu agar dijadikan tersangka kan itu. Nah ini tanda-tanda ya bahwa ini pendapat saya tanda-tanda bahwa ya tidak lengkap P21-nya berkas ini ya
saya rasa ya ini tidak dengan uang pelicin karena terbukti penyidiknya itu dilaporkan ke Karawasidik agar dilakukan gelar perkara khusus. Kan biar bagaimanapun juga pasti penyidik ini tersinggung ya kalau dilaporkan ke Karawasidik. Nah, berarti kalau sampai dilaporkan menurut saya itu ada suatu perdebatan ya, ada beda pendapat yang tidak mungkin ya ada satu atau uang lah ya, ada sesuatu di situ kan gitu. Jadi pendapat saya sih terkait uang pelicin itu menurut saya ya terkait sampai dilaporkan ke Karawasidik ini itu tanda-tanda berarti tidak ada lah. Itu murni ya bahwa berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum itu karena telah memenuhi syarat material dan syarat formil. Oke. Bang, terkait dengan sidang wan prestasi nih kali. Itu kan ditunda kemarin ya, karena kan pihak yang digugatnya gak hadir lah tiga-tiganya mungkin. Nah menurut abang sidang kedepannya gimana nih? Bakal dikabulkan gak sih oleh hakim terkait sidang wan prestasi ini? Gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan bahwa wan prestasi itu ingkar janji. Ingkar janji terhadap apa? Ingkar janji berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang mereka sepakati. Nah, lalu kalau pertanyaannya ini bisa dikabulkan atau tidak? Dr. Reza Gladys bisa tidak membuktikan bahwa Nikita Mirzani bisa tidak membuktikan bahwa Dr. Reza Gladys melakukan wan prestasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1238 KUH Perdata. Tadi ingkar janji ya, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang mereka buat. Berarti kalau ingkar janji itu harus berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang mereka buat, berarti harus ada kesepakatan atau perjanjiannya. Lalu pembuktian sidang perdata itu ya, itu pembuktian formil. Beda dengan pidana yang dicari adalah kebenaran material. Tetapi kalau perdata ya, yang dicari itu ya artinya dengan data formil ya, dengan data formil itu sudah cukup. Nah, berarti dalam perkara wan prestasi ini data formilnya apa? Data formilnya surat perjanjian tertulis. Ada atau tidak? Nah, kalau kemudian ya perjanjian atau kesepakatan tertulis ya yang menyatakan di situ Dr. Reza Gladys telah wan prestasi itu tidak ada, maka saya rasa sulit bagi Nikita Mirzani untuk membuktikan bahwa Dr. Reza Gladys telah melakukan wan prestasi atau telah wan prestasi. Saya rasa sulit. Sehingga kalau sulit berarti tidak bisa membuktikan dalih bahwa Dr. Reza Gladys telah wan prestasi. Sehingga kesimpulannya menurut saya kalau tidak bisa membuktikan wan prestasi Dr. Reza Gladysnya, berarti sulit untuk dikabulkan gugatan wan prestasinya, atau dengan kata lain ya ditolak gugatan wan prestasinya. Nah, kemudian ya penyidik ketika awal melakukan penyelidikan ya itu pasti sudah meneliti, sudah mencari tahu mengenai perjanjian atau kesepakatan tertulis. Kenapa? Karena pasti Nikita Mirzani pada saat diperiksa pertama kali mengatakan ini ada kesepakatan. Maka penyidik kemudian mencari. Karena tidak ada itulah kesepakatan atau perjanjian tertulisnya, maka kemudian penyidik ya berkeyakinan bahwa ini bukan suatu perjanjian atau perikatan hukum antara Nikita dengan Dr. Reza Gladys. Nah, ini menurut penyidik adalah suatu tindak pidana, makanya dinaikkan ke penyidikan perkaranya kan gitu. Jadi kenapa dinaikkan ke penyidikan? Karena penyidik tidak menemukan adanya suatu perjanjian tertulis ya antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys sebagaimana yang disampaikan Nikita Mirzani pada saat pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan sekarang disampaikan dalam gugatan wan prestasi kan. Nah, itu tidak ditemukan. Jadi kalau sudah tidak ditemukan perjanjian tertulis, kesepakatan tertulis, kemudian penyidik sudah menaikkan penyidikan, maka
surat dinaikkan penyidikan dan penetapan tersangka itu bisa dijadikan alat bukti juga oleh Dr. Reza Gladys di persidangan Wan Prestasi ini kepada hakim bahwa ini sudah diperiksa loh, memang tidak ada perbuatan atau tidak ada perbuatan Wan Prestasi, tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada kesepakatan tertulis, tidak ada Wan Prestasi yang tertuang berdasarkan kesepakatan. Makanya ini sudah jadi tersangka. Nanti akan digunakan itu oleh pengacaranya Dr. Reza Gladys di gugatan Wan Prestasi itu. Oke, Bang, tapi terkait perjanjian tertulis itu, ketika ditanyakan kembali kepada lawyernya Niki, dia mengatakan ada perjanjian itu by phone, by komunikasi, ya kan? Yang itu yang mengatakan uang 4M itu, ya kan, sebagai perjanjian review. Nah, dan ada juga yang mengatakan seorang praktisi hukum bahwasanya kesepakatan apapun itu walaupun tidak tertulis atau by telepon itu bisa dikatakan sebagai kesepakatan atau perjanjian dan dapat dilakukan gugatan Wan Prestasi. Ini gimana nih Bang? Kan pandangannya masing-masing berbeda, ya kan. Sebenarnya Wan Prestasi yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu prosedurnya? Ya, bagi para pengacara yang sudah pernah sidang gugatan Wan Prestasi, pasti pembuktian bahwa tergugat telah melakukan manifestasi itu pasti harus dibuktikan dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat secara tertulis, yang di dalamnya itu ada klausul bahwa akan melakukan atau akan membayar atau akan mengerjakan yang diperjanjikan itu pada tanggal tahun sekian. Nah, kemudian setelah jatuh tempo tanggal bulan tahun sekian tidak dilaksanakan. Maka berdasarkan surat perjanjian tertulis itulah kemudian dinyatakan Wan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata. Nah, kalau sudah ada perjanjian tertulis kemudian di situ ada batas waktu yang diingkari artinya teringkar janji Wan Prestasi, maka unsur-unsur Wan Prestasi itu telah terpenuhi. Nah, tetapi kalau lisan, misalnya lisan, apakah bisa di dalam percakapan lisan maupun WhatsApp, apakah bisa diterangkan bahwa itu menyepakati pekerjaan apa, kemudian disepakati bayar berapa, kemudian batas waktunya sampai kapan pembayarannya, nah kemudian baru dinyatakan manifestasi. Apakah bisa membuktikan itu kalau hanya lewat lisan maupun WhatsApp? Kalau memang bisa boleh-boleh saja, tetapi itu kembali nanti hakimlah yang akan memutuskan. Tetapi yang paling mudah itu sudah jelas kalau manifestasi itu dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan secara tertulis. Maka enak lah, ini Pak Hakim dia Wan Prestasi loh, ini janji membayar tanggal sekian, ternyata dia tidak bayar, kan itu batas waktunya sudah lewat itu. Jadi itu. Bang, ada juga yang mengatakan kalau di kasus Nikita ini tidak setuju untuk pasal TPPU dan pemerasan karena kan tidak ada unsurnya, tapi bahwasanya kan terbukti memang ada kata-kata dari asistennya Mail uang tutup mulut, sebagai uang tutup mulut bayar Nikita 4M. Itu gimana nih menurut Abang sendiri? Apakah emang di kasus Nikita Mirzani ini memang ada unsur pemerasan dan TPPU atau tidak gitu? Kalau berdasarkan konferensi pers Humas Polda Metro pada saat itu, ia menetapkan tersangka terhadap Nikita Mirzani itu karena ditemukan dua alat bukti minimalnya bahwa memang ada tindak pidana, dan tindak pidananya itu memang pertama pemerasan secara elektronik itu ada rekaman live di mana ada menakut-nakuti ada mengancam mau di-review lagi lah atau dibongkar lagi lah. Nah, kemudian kalau membuat orang itu jadi ketakutan, kemudian akhirnya karena ketakutannya itu menuruti permintaan sejumlah uang, maka menurut saya itu unsur pemerasannya terpenuhi. Itu. Nah, kemudian 368 yang pengancaman. Nah, mungkin penyidik menemukan juga
alat bukti ya atau keterangan saksi bahwa saat pertemuan dengan Ismail kan gitu mungkin ada ya kalimat-kalimat yang dilakukan secara lisan ya. Nah, karena ada barang buktinya maka penyidik berani ya menentukan bahwa ini ada pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 368. Kemudian kalau untuk pasal 45 TPPU ya Undang-Undang TPPU, menurut keterangan Kabid Humas ya Polda Metro saat itu penyidik kan menerangkan bahwa uangnya itu kan dialokasikan ke properti untuk membayar properti. Jadi unsur pasal TPPU itu ya ada niat ya dengan sengaja ya mengaburkan ya atau memindahkan uang yang diduga hasil kejahatan. Karena unsur pidana pemerasan secara elektronik dan pengancaman terpenuhi, maka penyidik menyimpulkan uang yang untuk bayar properti itu diduga uang hasil pengancaman, uang hasil pemerasan, uang hasil kejahatan, sehingga penyidik menyimpulkan ya Nikita Mirzani bisa dikenakan pasal TPPU. Artinya unsur pidana TPPU-nya itu terpenuhi. Kembali semuanya ini ya kalau Nikita Mirzani bisa membuktikan bahwa ini ada kesepakatan kerjasama yang dibuat secara tertulis, maka itu perdata. Tetapi kalau tidak bisa menunjukkan ya, kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara Reza Gladys dengan Nikita Mirzani secara tertulis, maka ya tidak ada dasar ya uang itu ya dikatakan sebagai uang pembayaran atas kerjasama yang telah disepakati. Itu, nah makanya menurut saya penyidik jauh-jauh sebelum menetapkan tersangka melakukan penyelidikan mencari kesepakatan itu penting karena nasib orang ini kan menetapkan tersangka. Oh, udah.